Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan segala ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk anugerah nafas kehidupan. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendasari hidup kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap apa maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Tema renungan kita pagi hari ini, ketidaktaatan menghasilkan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman lampau banyak kota dibangun dengan dikelilingi tembok yang tinggi dan tebal, dilengkapi pintu gerbang yang kuat dan kokoh. Sasaran pertama bila musuh menyerang adalah meruntuhkan atau berupaya membuka pintu gerbang kota itu. Bila pintu terbuka, maka kekalahan sudah di depan mata dan kemenangan ada pada pihak musuh. Dalam hidup, ketidaktaatan diibaratkan seperti pintu gerbang kota yang terbuka. Artinya, musuh atau si jahat dapat leluasa masuk ke dalam hidup kita. Amos memperlihatkan ketidaktaatan Israel yang diawali dengan penolakan terhadap nabi untuk bernubuat. Padahal Tuhan menyediakan banyak nabi agar firman-Nya dapat sampai kepada seluruh bangsa. Mereka melecehkan juga para nazir Tuhan dengan menyuruh minum anggur yang sebenarnya menjadi pantangan para nazir. Ketidaktaatan itu membuat pandangan bangsa Israel buta dan melupakan pekerjaan Tuhan di masa lampau, seperti mengalahkan musuh sehingga mereka dapat hidup tenang dan menuntun perjalanan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ketidaktaatan mereka mengakibatkan kehidupan mereka yang buta akan sesamanya, terutama orang miskin, dan tidak menghargai kekudusan Allah. Betapa rusak kehidupan bangsa pilihan Tuhan itu. Berita penghakiman atas Israel ini sengaja diletakkan sesudah berita penghakiman terhadap 6 bangsa non-Israel dan bangsa Yehuda. Hal ini sekali lagi menunjukkan keadilan Allah. Siapa yang berdosa, dia yang harus menerima hukuman. Kita hidup pada zaman yang begitu banyak tantangan dan godaan bagi iman kita. Jika sekali saja kita tidak menaati firman Tuhan, maka itu akan menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menyerang lebih dalam kehidupan kita. Iblis akan membuat hidup kita rusak karena penuh dengan dosa. Kita mungkin dapat menyebut diri orang Kristen, tapi perbuatan kita berlawanan dengan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Mari segera datang kepada Tuhan, memohon pengampunan-Nya. Awali hidup kita dengan ketaatan kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh setia membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan, yang menegur kepada setiap kami untuk kami senantiasa hidup dalam ketaatan ya Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami agar kami senantiasa setia mengiring Tuhan. Kami setia mengikuti setiap apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai setiap langkah yang kami tempuh hari ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan, boleh membawa berkat bagi diri kami, bagi keluarga, dan bahkan bagi semua orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.